Cek 1 2 3, selamat sore podcaster di mana saja, ketemu lagi dengan saya udah Ruby Sugara daripada Garda Bangsa Bukit Tinggi. Dan spesial momen hari ini kita menghadirkan narasumber, yaitu tak lain bukan Amek Rajomudo, videografernya kita sendiri di Garda Bangsa ya. Ada hal yang unik ini ya dari kehidupan seorang Amek Rajomudo ya. Jadi ini tajuknya adalah podcasternya anti mainstream ya, Amek ya. Jadi boleh dong tegur dulu audiens kita yang ada di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amek Rajomudo dan sebelah saya istri saya Lydia. Dan nih anak saya yang bungsu Zaidan. Ya. Jadi gini ya. Jadi kita angkat ini cerita anti mainstream. Kalau bahwasannya videografer kita ini adalah orang yang sangat luar biasa. Berbeda dengan misua-misua kebanyakan ya, karena Amek ini menjatuhkan pilihannya, menjatuhkan hatinya, mengatakan cintanya kepada seorang Lydia yang alhamdulillah Lydia ini adalah seorang ibu rumah tangga yang berkebutuhan khusus, dan jelas pada masa itu beliau masih gadis ya. Jadi boleh dikatakan kalau dalam bahasanya itu beliau adalah penderita tunarungu gitu ya. Tunarungu ya. Nah ini yang pengen kita tanyakan. Sebab akibat kenapa memilih menjatuhkan hatinya kepada seorang Nadia. Ini ceritanya romantis banget nih guys ya. Jadi tolong stay tune terus. Monggo Mike, silakan Mike. Ceritanya awal ketemu ya. Ya, awal ketemu. Ketemu di mana? Ketemu pengantin. Ketemu di mana? Panorama. Ya. Kenalan. Saya terpaut jauh juga usia ya. Saya kelahiran 81 ya. Dan istri saya kelahiran 87 ya. Ya terpaut 6 tahun atau 6 tahun ya. Jadi saya udah agak berumur. Dia masih muda. Ya. Nah, jadi kira-kira 17 umur 17. Saya 22 tahun 2001 ketemu. Jadi kenalan dan orang mikir semua nih Ya. ini buat main-main aja sama dia nih kayak gitu kan, status lah ya, buat main-main aja nih ya katanya. Ya kita jalanin aja lah dulu, teman makin dekat kayak gitu, dan banyaklah kisahnya sama dia. Sangat ini ya, sangat berbeda ya. Berbeda sekali. Muda-muda dahulunya gitu. Berbeda ya. sekali. Dan kita pengen tahu nih Ame ya. Jadi pertama ibaratnya falling in love-nya itu pandangan pertama nih kepada Lydia. Enggak juga ya. Teman dulu. Karena ya beda jauh usia lah ya. Teman dulu, jalan. Ya. Dia adaptasi sama saya adaptasi sama dia. Paling sulitnya saya. Iya. Ya kan? Adaptasinya, waduh, komunikasinya kayak awal-awalnya ya, kayak bahasa Tarzan aja lah. Iya. Ya kan? Dan otomatis pada saat itu Ame pun pengen cari tahu dong gimana bisa komunikasi dengan enak dengan dia. Dengan cara saya ya. Dan terus terang untuk angkat kisah Amek ini sangat unik man, karena ini bicara hati gitu ya, bicara cinta. Jadi bahasanya pertanyaan saya pun nggak bisa dikarang-karang gitu ya. Dan kita pengen tahu nih. Jadi ibaratnya setelah berteman, teman biasa aja, komunikasi dan normally berjalan seiring waktu ada ketertarikan ya. Kapan nih kira-kira momennya itu Amek katakan cinta pada Lydia? Ya. Kapan tuh, Mek? Pastinya nggak ingat lagi ya. Nggak ingat. Jadi adalah gimana kita lanjutnya ini kayak gitu. Ya, sepakatlah kita yang namanya pacaran ya. Ya. Pacaran. Kayak itulah jalan dengan gaya sama-sama itu lah. Ya. Kita barengan kok ya. Barengan. Ya. Jadi ini nih hobinya apa nih? Hobinya nonton balap. Nonton balap. Jadi di Sumatera Barat nih, saya dimanapun balap saya pergi berdua. Iya. Itu motocross, road race ya. Dan idolanya Yanto Krishna ini. Tuan ya. Ya, Yanto Tuan. Ya, balap Yanto ya. Saya lihat juga ya. Kalau pakai helm pun ya Yanto, saya omong gini sekarang. Kalau pakai helm pun Yanto, pakai motor apapun Yanto.
Lydia Tahu. tahu Oh. itu Cianto. Iya 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 iya. Nah kayak gitu. Bang nonton yuk, yuk nonton. Kemanapun, Sawalunto, Solo, Padang, Payakumbuh, ke Pasaman jarang lah yang Iya. ada road race. Ibaratnya seluruh kawasan ya kita datangin gitu. Jadi ibaratnya cinta Ame dan Lydia ini berseminya di jalan raya. Unik gitu ya. Iya iya iya. Jadi masa itu orang banyak ragu sama saya ya. Ya. Ini buat main-main karena tampang saya, Oh. anu saya, Ya. perangai wak lah dulu ya. Iya iya betul. Iya betul. kan, dengan rambutnya yang merah, Ya. antingnya 3, Hmm. ya kan. Bola tamah tuh ya. Iya. Iya iya iya. Nah, jadi orang ragu ini buat main-main sama dia. Iya, iya. Sampai teman saya almarhum bilang, ini kalau buat main-main sama kamu, saya akan musuhan sama kamu. Oke. Oke. Itu konai Konai, ya, ya. kinoi. Nah, itu dia ngomong. Kayak gitu. Hmm. Jadi saya rentang waktu itu saya sempat merantau dulu sebentar ke Jakarta, nggak lama lah, Lama ya. hampir 6 bulan. LDR nih ibaratnya ya. LDR. Iya, iya. Pulang-pulang nikah. Oh itu keseriusannya di saat itu Maya. Ya. Jadi Iya. butuh waktu berapa nih untuk menjalin keseriusan Lama. masing-masing? Lama. Ada sekitar berapa tahun? 8 tahun. 8 tahun ya. Ya 8 tahun itu Ya. waktu yang ideal. Ya. Dan setelah merantau dan ternyata kalian memang matching ini untuk Iya. sepakat melanjutkan Panggil juga ya kan. jangan lebih jauh gitu ya. Tapi ya kalau yang sekarang LDR mudah lah. Ya ya. Ya Asal kalau zaman video dulunya kalau kangen bisa kan. ya. Ya zaman dulu gimana nelpon? Ya, Dia ya. nggak bisa nelpon. Ya, ya. Kita eksisnya itu di rentan akhir-akhir Harus bertemu. tahun ini ya, dekade mau masuk milenium tahun Iya. jadi 97 ke 2000-an lah ya Iya. maksudnya. Emang handphone sih belum di tangan kita ya. Masih 2010 awal ya saya nikah. 2010 Awal. 2009 akhir. 2009. Akhir 2010. Ya, ya, ya. Berarti Ya. belum Android lah lagi Belum. handphone ya, belum ya. BB BB udah wah apa itu? Udah. Udah wah ya. Oke, men. Itu ya sekira-kiranya. Dan setelah menjalani hidup rumah tangga ini, jadi Ya. tentu karena ini pasangan spesial. Tapi tunggu bro. Saya nganggap Lydia ini nggak pernah saya nganggap dia itu tuh berkebutuhan khusus. Oh. Saya jelaskan ya. Ya. Karena saya nggak pernah menempatkan dia oh gimana? Ya ada plot khusus lah. Enggak ada ya. Nah itu Saya nganggap dia normal. ya. Saya- Nah itu tadi yang saya bilang tadi sebelum saya ngomong kan saya udah alas tadi. Memang maksudnya kita ngomong tuh nggak bisa karena ini bicara masalah hati Ya, gitu ya. ya. Dan itu feel itulah namanya Ya. cinta ya ibaratnya. Ya. Kita romantis sekali. jadi sama di pergaulan saya bawa terus dia. Ya, ya. Ya, dimanapun saya bawa terus. Ya. Saya nggak pernah gengsi dah Ya. bawa dia. Mungkin dia gengsi sama saya kayak nggak tahu. Ya kalau setahu saya yang namanya jodoh itu rahasia Allah. Itu Ya. semuanya ada padu padannya, ada cemikal khusus dari Allah ini. Ya. Ini Amek dengan Lydia, ini loh cemikalnya. Jadi Ya. itu tidak ada cemikal lain loh, tidak ada resep lainnya. Itulah Ya. uniknya cinta ya karena Dan- turunnya dari langit sana. Dan saya pun nggak ada patokan maksudnya kan dalam arti gini. Ada yang telah jalanin kayak saya, bisa saya berbagi cerita. Ya. Itu nggak ada. Iya iya iya. Ya kan, saya nanya dulu gimana nih, nggak ada. Cuman jalannya alami aja. Saya keinget sinetron dulu apa sih judulnya yang pemeran ceweknya itu sama persis dengan Lydia ini Mona Ratuliu. Mona Ratuliu. Oh, Mona Ratuliu. Ada pelangi. Pelangi di matamu. Macammu, Ya. gitu ya. Sinetron bilang. Film. Malam, Ya. Akang. Ada kan? Ya. Itu apa? Iya. Cewek. Emang. Dulunya gitu. Jadi maksudnya gini, Mek. Kita dulunya nonton gitu ya, ternyata ada di kehidupan kita. Ada kehidupan Ya. nyata. Oke, kita tinggalkan itu kisah masa lalu ya, dan kesehariannya nih ya. Jadi Keseharian. saya tahu Amek bagaimana sih Amek menjalankan apa segala macam kok dengan komunikasinya dan Lydia pun tidak seperti tunggu kebanyakan ya, hanya bicara pun bisa tapi kurang Ya. jelas gitu Kurang ya. jelas, ya. Ada komunikasi yang terjadi di sana. Ya. Dan seiring jam terbangnya, seiring ininya, akhirnya Amek bisa mencocokkan gitu. Jadi hal-hal apa sih yang Amek temukan dalam kehidupan sehari-hari dalam membina rumah tangganya? Keunikan-keunikan apa nih yang Amek jalanin? Kenapa ini saya tanyakan? Ya karena yang menjalani itu Amek, Ya. yang menemukan feel uniknya sendiri itu Amek. Apa nih sekira-kiranya? Ya dalam hal apa nih?
dalam khususnya. pokoknya keseharian di rumah tangganya lah. Ya, gitu. Contoh-contohnya misalnya untuk instruksi, memberikan Ya, ya kayak WA atau Kalau sekarang komunikasi lebih online. dimudahkan lah saya, karena ada video call. Terima kasih teknologi Ya. yang udah memudahkan saya, karena untuk dari jarak jauh, misalkan saya kerja nih, ada keperluan bisa video call. Ya. Kalau dulu kan nggak bisa. Nah, yang pertama. Yang kedua, kalau sama istri saya harus hadap-hadapan ngomong. Ya. Kalau di samping nggak boleh, dari kiri nggak boleh. Dan anak-anak pun saya biasakan untuk komunikasi normal sama orang, Ya. sama orang tuanya, sama bundanya. Karena di sini mendengar bisa ya. Bisa Ya. sedikit. Kalau sebelah kiri ya, sebelah kiri dengar. Kau tak. Oh, kanan. Oh ya. Kanan yang nggak bisa Kanan gitu ya. Bukan kiri. Nah, kau. Oh, kanan. Tak. Ya. Iya. Dan Anda sudah dikaruniai buah cintanya ada 3 orang. Empat saya, empat. Yang besarnya Radit. umur 12, Radit. Yang kedua Jani, Ya. kan Radit dan Jani. Radit dan Jani. Rupanya ada 3, yang satu lagi tambah. Ya. Oh, ini enggak anak, orang bilang anak surga. Ya. Cuma umur 1 hari meninggal. Alhamdulillah dikasih lagi. Zaidan. Ya, Zaidan laki-laki lagi. Oke. Jadi 3 laki-laki, 1 perempuan. Alhamdulillah. Apa yang mau saya tanyakan lagi apa? Iya. Jadi kalau saya yang jalani kehidupan ini, tergantung kitanya lah. Iya. Tergantung kitanya, maksudnya gini, segala kekurangan. Ya. Kalau kita sebut kurangnya aja yang sebut terus, Ya. nggak akan ada lebihnya. Pindah saja ke planet lain. Ya, pindah aja. Kalau kurangnya, ini kurang nih. Saya banyak juga kurang. Ya. Nggak sempurna sebagai manusia, ya kan? Iya. Iya, betul. Ya, betul itu. Jadi saya nggak pernah mempermasalahkan kurangnya, saya melihat lebihnya. Karena jauh sebelum saya menikahi Lydia, saya pernah, orang tua saya nggak ada lagi yang laki-laki kan, ya udah ngomong dengan bahasa Jawa. Ya. Kalau Nio, kalau Yuju iko, kesukesinya do. Harus iko. Kalau enggak, dari hari ini yang tinggalkan. Ya. Kayak gitu. Nah itu almarhum bapak saya. Wah, susah lah ya kalau kan susah sih gitu ya. Karena ya itulah cinta. Karena itu Iya. feel personal antara dua Adam dan Hawa gitu ya. Jadi kalaupun akan dipresentasikan ke kita, ya kita nggak dapat feel-nya gitu. Nggak Tapi dapat. itu uniknya gitu ya. Ya tapi alhamdulillah lah ya. Udah 12 tahun saya ya. Cuman makasih lah sama, saya masih tinggal sama mertua ya. Ya, makasih sama mama mertua, papa mertua saya yang telah membantu ya dalam anak-anak saya. Ya, siang saya kan sibuk nih. Nah, mungkin lah dia. Ya. Tiga anak ya. 3 anak ya, dibantu penuh, full support dari orang tua. Di awalnya ya sempat ada keraguan sama saya, dalam tanda kutip ya, ini mau dibawa kemana nih anak saya nih, kayak gitulah kira-kira. Ragu dari orang tuh ngomong Ya. gitu. Ya, di awal-awal wajar sih sebenarnya, normatif ya. Kita pertama itu kedepannya dengan Lydia bagaimana, kita mikirin, terus anak-anak nantinya bagaimana, ditambah pressure yang paling gak enak itu adalah omongan kiri kanan Ya. gitu ya. Ya, tapi itulah cinta tadi gitu ya. Ya, dan saya sudah terbiasa kayak gitu. Oh. Sudah terbiasa Lila menomba lah biasa, ya kan? Saya nggak peduli, yang penting anak saya, istri saya nggak susah. Ya, I don't care ya. Care apa kata orang. Gitu. Saya mau tunang tunggi dari pagi sampai malam, penting anak saya
gizinya tercukupi, Ya. kehidupannya walaupun nggak lebih-lebih amat lah. Ya. Ya kan. Oke, kita tinggalkan itu Ame ya, karena dari apa yang Ame sampaikan dan aktualnya begitu kita lihat interaksi keseharian Ame ya normal biasa saja sih, nggak ada apa gitu ya. Ya. Cuman yang kita angkat di sini itu agar orang-orang lebih tahu nih, ini keunikan kita, Keunikan. ya keluarga besar Garda Bangsa ibaratnya ya. Jadi Ya. saya ketuanya, beliau adalah sekretaris daripada Garda Bangsa itu sendiri ya, minta diwawancarai ya dengan anti mainstreamnya itu Ya. dan gini yang perlu kita telurkan untuk podcast kita pada hari ini, ya mungkin di luar sana, di tempat lain ada loh, Mungkin ada cinta bersemi kurang lebih seperti Ame ini. Jadi bisa jadi kan, Iya. mudah-mudahan mereka nonton gitu. Dan inilah bentuk dari pada ini cinta yang terjalin itu ya. Jadi ibarat Love ini separuh pas bagi duanya di dia, separuhnya lagi ada di Ame gitu ya. Jadi ya boleh bagi dong sedikit trik ya, atau mungkin pengalaman yang mungkin bisa meyakinkan orang-orang di luar sana akan hubungan yang anti mainstream yang spesial ini. Monggo silakan Ame, Raju Mudo. Jadi buat saya pribadi ya, atau mungkin buat kawan-kawan podcaster ada yang mirip-mirip lah kisahnya. Dengarkan kata hati, Ya, jangan dengarkan kata orang. ya betul. Gitu. Kata hati. Jadi kita merenung, ini kita bawa kemana, endingnya apa, ya kan? Jodoh, pertemuan, perpisahan, Ya, usia, maut, dan rezeki Tuhan yang berkuasa. ya betul. Ya. Kita bisa cuma prediksi, menjalani. Ya. Kita. Ya itu yang dimaksud ketua. Jadi itu tadi, karena ini bicara cinta nggak saya pun nggak tahu nih mau mengembangkan materi ini seperti apa gitu ya kan. Karena inilah uniknya ya. Yang namanya pasangan suami istri cinta ya tapi itu tadi ini sangat memotivasi kita karena saya CS-nya Ame, keseharian Ame saya tahu ya bagaimananya ya normal sekali ya. Jadi tidak ada hal-hal yang sifatnya kita katakan ini kekurangan atau hambatan dikarenakan faktor itu tadi, ternyata nggak ada sama sekali. Nggak ada. Ya tergantung kita jangan gali kurangnya, jangan gali kurang. Bagi saya ini pasangan luar biasa romantis loh dengan segala ini ya keterbatasan mereka ya, karena mulai dari cintanya pertamanya sudah diterangin, cintanya bersemi di aspal juga, terus Ame juga komunitas off-road gitu ya, bawa ini istrinya ke nuansa-nuansa sedikit ekstrim, camping atau apa gitu, jadi normal sekali nih ya. Ya, jadi gini bro, kalau saya menjalani hidupnya Ya, sekarang apa yang bisa saya lakukan, mungkin banyak yang nggak bisa dilakukan oleh istri saya. Saya handle. ya. Ya kan? Apapun itu yang bisa dihandle istri saya percayakan sepenuhnya. Contohnya kayak masalah dapur semua saya percayakan sepenuhnya sama dia. Tapi masalah pendidikan anak, komunikasi anak, bagi waktunya memang susah saya bro. Ya. Saya susah. Tapi saya handle semua. Bro tau lah lagi di mana bro buat PR katanya kan, karena kayak gitu. Karena ya itu pun tidak bisa dikerjakan oleh istri saya. Ya. Harus saya kerjakan. Apa? Dan alhamdulillah anak saya normal semua. Alhamdulillah. Iya Zaidan ya. Alhamdulillah sehat-sehat. Zaidan ya. Ya. Dan istri saya telaten loh bro. Ya. Saya nggak muji istri saya, tapi telaten ya. Itulah balanya pecinta Allah ya. Ya. Ada plus ada minusnya Ya. dan bicara plusnya itu luar biasa. Jadi spesifikasinya lebih wah dan tidak dimiliki oleh kebanyakan orang. Itu balanya. Jadi segala sesuatu itu ketika kita makhluk sosial, manusia ciptaan Allah semuanya itu sebaik-baiknya ciptaan daripada Allah untuk makhluk adalah kita manusia. Dan Anda adalah tauladan daripada keluarga yang dengan tanda kutip itu tadi ya bisa dijalani dan semoga kekal abadi sampai ke jannah sana. Amin. Amin. Ya Rabbil alamin. Ya terakhir bro ya. Kita tutup bicara lah. Ya. Udah selesai bro ya. Selesai nih. Selesai. Kuotanya dikit ya. Jadi jangan sama ini
Ini nih, ini apa nih? Motivasinya. Quote yang saya pilih nih. Dan ini request saya sama ketua dulu kan. Ya ya ya. Ya, Secameh ketika susah. susah cameh ketika susah. Jan taka buah ketika Lai. ya. Ya. Sombong tuh punya Tuhan. Betul. Ya. Itu aja, bro. Itu Jameh. Ya. Oke, sahabat podcaster Garda Bangsa di mana saja. Sekian ini kita. Dia ngomong. Bapak. Selamat sore aja. Selamat sore. Nah. Nah. Biar ngomong, diwakilkan ya. ngomong. Nah, Ngomong. oke, sahabat podcaster di mana saja. Itu sedikit ya kisah daripada keluarga besar Garda Bangsa Kota Bukit Tinggi. Sekretaris saya Ahmed Raju Mudo dengan komunikannya alhamdulillah semuanya diberikan semacam bentuk contoh dan tauladan buat kita semuanya, dan semoga hubungan ini akan tetap langgeng ya, abadi sampai maut memisahkan kalian berdua, dan Amin, bro. akan disambung lagi di jannah di surganya Allah nantinya ya. Dan semoga anak-anaknya tumbuh besar dan menjadi anak-anak yang pintar, soleha, dan berbakti kepada kedua orang tuanya ya. Itu Mei ya. Ya, amin. Makasih, bro. Siap. Akhir kata terima kasih, dan jangan lupa like dan subscribe channelnya saya udah Rudi Garda Bangsa Kota Bukit Tinggi. Dan akhir kata selamat sore, selamat beristirahat akhir pekan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Garda Bangsa. Kamsia.